Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ekonomi makro. Apa itu ruang lingkup ekonomi makro? Mari kita bahas satu persatu. Ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkup ekonomi makro, buku acuan N. Gregory Menkiu 2011, Sadono Sukirno 2013, Sudio Rekso Prayitno 2013. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi, kita lihat di sini ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Nah, di dalam teori ekonomi ada ekonomi mikro dan juga ada ekonomi makro. Definisi ilmu ekonomi. Istilah ekonomi dari bahasa Yunani. Oikos berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai one who manage household, atau aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Pandangan ekonom, mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Samuelson dan Nordaus 2004. Perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang sangat terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan. Smith 2004. Studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas dan langka. Menkiu 2012. Mikroekonomi versus makroekonomi. Mikroekonomi bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari unit ekonomi secara individual. Misalnya perilaku manusia, produsen, biaya, permintaan, penawaran, dan pasar. Sedangkan makroekonomi bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari unit ekonomi secara agregat, keseluruhan, misalnya pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah. Mikroekonomi versus makroekonomi, kalau kita lihat, fokus kajian mikroekonomi fokus pada mengalokasikan sumber daya yang tepat. Sedangkan makroekonomi fokus pada menganalisis setiap kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Yang kedua, corak analisis, bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Sedangkan makroekonomi secara global atau menyeluruh. Kebijakan pemerintah, kontrol harga. Di mikroekonomi ada kontrol harga, kuota penjualan, pajak, dan subsidi. Sedangkan dalam makroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi internasional. Pelaku kita lihat di mikroekonomi, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Sedangkan dalam makroekonomi, pemerintah, bank, dan lembaga keuangan, lembaga ekspor dan impor. Masalah dalam mikroekonomi, kelangkaan. Sedangkan pada makroekonomi, pengangguran, inflasi,
pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Ruang lingkup makro bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, mempelajari perilaku dari seluruh pelaku perekonomian, menganalisis kegiatan ekonomi seperti siklus, output total, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, perdagangan internasional, penentuan kegiatan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi investasi, pengeluaran konsumsi RTP, kegiatan ekspor impor. Sasaran makroekonomi. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, full employment, angka penganggurannya rendah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Juga menghindari masalah inflasi atau stabilitas harga, tingginya tingkat dan cepatnya output dan konsumsi. Alat pengamat makroekonomi. Penggunaan data makroekonomi dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, tingkat perubahan harga atau inflasi, dan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Masalah makro negara berkembang, pengangguran, kekurangan modal, keterbelakangan, kemiskinan, pembangunan yang tidak merata. Masalah makro negara maju, masuknya produk negara berkembang ke negara maju, kekurangan tenaga kerja, kerusakan alam, perpindahan investasi dari negara maju ke negara berkembang. Masalah ekonomi, kita lihat yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Sukirno 2004. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dengan pertimbangan faktor-faktor produksi mengalami pertambahan jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang dan tenaga kerja bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilannya. Masalah ekonomi yang kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Ada kalanya kegiatan perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Ada kalanya kegiatan perekonomian merosot dan berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Kita lihat di sini business cycle, siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka waktu tertentu. Masalah ekonomi yang ketiga, pengangguran. Keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sukirno 2004. Faktor penentu pengangguran yang pertama, menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri. Masalah ekonomi yang keempat, inflasi. Proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Sukirno 2004. Ada 3 komponen yang dikatakan inflasi. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Bersifat umum, kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi
jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik. Yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadi sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Jenis inflasi. Inflasi ringan, craving inflation, kurang dari 10% setahun. Yang kedua, inflasi sedang, galloping inflation, 10% sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat, high inflation, 30 sampai 100% setahun. Dan inflasi tinggi, kita lihat di sini lebih dari 100% setahun. Komponen-komponen inflasi. Inflasi inti, komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten. Persisten komponen di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi non-inti, komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental, volatile food, administered price. Masalah ekonomi yang kelima, ketidakseimbangan neraca pembayaran atau defisit. Suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Sukirno 2004. Current account, capital account sama dengan financial account. Kita lihat di sini transaksi berjalan current account, transaksi model capital account, transaksi financial account. Kita lihat di sini, inilah adalah perhitungan dan didapatkan cadangan devisa yang terkait reserve and item. Skema neraca pembayaran kita lihat di sini. Neraca pembayaran, kalau kita lihat skemanya, memberikan informasi hubungan internasional suatu negara, membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, memberikan gambaran mengenai transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional, memiliki komponen, memiliki bentuk neraca transaksi berjalan, neraca transaksi modal, neraca tunai atau neraca cadangan internasional, seimbang surplus defisit, cadangan devisa naik, cadangan devisa turun, pendanaan lain, utang luar negeri. Ini adalah defisit neraca pembayaran. Berarti pembayaran luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Kebijakan makroekonomi ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan penawaran. Perbedaan makro dan mikro, kita lihat. Makroekonomi, pertama, corak analisis makroekonomi dilakukan secara global atau menyeluruh. Kedua, terdapat beberapa lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, bank, dan lembaga keuangan, pihak yang melakukan ekspor, impor. Yang ketiga, mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, dan masalah dalam neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Sedangkan dalam mikroekonomi kita lihat, corak analisis adalah bagian-bagian terkecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Lembaga yang terlibat meliputi RT pemilik faktor produksi dengan perusahaan pemilik teknologi dan peralatan, dan menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan keterbatasan sumber daya, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Untuk tujuan tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan tercapainya kepuasan maksimal. Masalah utama dalam perekonomian, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah tidak stabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran dan inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa